Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Gali Black dari LPPL Radio Sebagai FM Kota Tegal sebagai radio host, menyapa Anda di Berita Indonesia Live edisi Senin 1 September 2025. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari RPKD Kota Denpasar, Bali, Lansek Mania FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dan RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Berita pertama dari RPKD Kota Denpasar, Bali yang akan menyampaikan informasi, dukung pembangunan kesejahteraan masyarakat, Wakil Wali Kota Arya Wibawa, kukuhkan pilar-pilar sosial Kota Denpasar. Dengan reporter Adiani, silakan informasinya. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Dukung pembangunan kesejahteraan masyarakat, Wakil Wali Kota Arya Wibawa, kukuhkan pilar-pilar sosial Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa secara resmi mengukuhkan pilar-pilar sosial Kota Denpasar masa bakti 2025-2030 di Gedung Sewaka Dharma pada Kamis 28 Agustus lalu. Pengukuhan ini sekaligus merupakan bentuk dukungan atas peran strategis pilar-pilar sosial dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa turut dikukuhkan sebagai Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau K3S Kota Denpasar bersama dengan 6 pengurus organisasi sosial lainnya, antara lain Karang Taruna Kota Denpasar, Forum Komunikasi LK3 Kota Denpasar, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, PWRI Kota Denpasar, dan Perhimpunan Ureda Sejahtera Kota Denpasar. Usai seremonial pengukuhan, Wakil Wali Kota Arya Wibawa menyampaikan, sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar juga adalah pusat pengembangan pariwisata, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan yang juga tidak terlepas dari permasalahan sosial yang cukup kompleks.
Pilar-pilar dan organisasi sosial merupakan ujung tombak pemerintah dalam memperkuat jaringan sosial masyarakat dengan konsep Wasudewa Kutumbakam yang mengandung makna kita semua bersaudara, semua sektor kehidupan kita selesaikan dengan paras-paros salulung sabayantaka, dengan semua persoalan kita selesaikan dengan menyama beraya, ujar Wakil Wali Kota Arya Wibawa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, menjelaskan bahwa tujuan utama pengukuhan keberadaan pilar-pilar dan organisasi sosial ini adalah untuk dapat menggerakkan dan mendukung pelaksanaan program-program sosial. Harapannya melalui pengukuhan ini, organisasi sosial dapat berperan optimal dalam mendukung pemerintahan menangani persoalan sosial. Melalui pengukuhan ini, pemerintah Kota Denpasar berharap pilar-pilar dan organisasi sosial mampu menjadi mitra kerja yang tangguh, inovatif, serta berkelanjutan dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif, berwawasan budaya, menuju kesejahteraan. Demikian informasi hari ini. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih reporter Adiani dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Lansek Mani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Yang akan menyampaikan informasi, Pemkab Sijunjung sambut dan lepas tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Muaro Takung, Kamang Baru. Dengan reporter Yelmi Rustam. Silakan Yelmi informasinya. Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi secara resmi menyambut dan melepas tim ekspedisi Patriot dalam sebuah acara yang digelar di Balai Lansek Mani, kantor Bupati Sijunjung pada Kamis 28 Agustus 2025. Acara ini menandai dimulainya program strategis yang berfokus pada pengembangan kawasan transmigrasi Muaro Takuang yang berlokasi di Kecamatan Kamang Baru. Acara yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan berbagai tamu undangan. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sugeng Pamular mewakili Kepala Dinas menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini. Dukungan kolektif ini diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ekspedisi. Salah satu aspek menarik dari kegiatan ini adalah partisipasi perwakilan dari 3 universitas ternama di Indonesia, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Kehadiran para akademisi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terutama dalam hal inovasi dan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga tujuan pengembangan kawasan transmigrasi dapat tercapai secara optimal. Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatila SPT dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif ini. Beliau menyambut hangat kehadiran tim ekspedisi Patriot dan berharap kegiatan ini dapat memperkenalkan Kabupaten Sijunjung ke khalayak yang lebih luas. Wakil Bupati juga optimis bahwa kerjasama dengan 3 universitas tersebut akan membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat di Kecamatan Kamang Baru. Dr. Ing Prihadi Nugroho yang mewakili Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa ekspedisi Patriot adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan generasi muda melalui kegiatan lapangan. Fokus utama program ini adalah pembangunan komunitas khususnya di daerah-daerah terpencil. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin program penting ini. Acara penyambutan dan pelepasan ini diharapkan berjalan sukses dan menjadi momentum penting untuk memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Sijunjung. Kehadiran tim ekspedisi ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah tersebut. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
Ya, terima kasih reporter Yelmi Rustam dari Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga Pasuruan tetap damai dan aman. Dengan reporter Anggun. Silakan informasinya, Anggun. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga Pasuruan tetap damai dan aman serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ajakan ini disampaikan Mas Rusdi saat menggelar rakor lintas sektoral di Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan tadi pagi. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pasuruan harus sama-sama berkomitmen untuk menjaga kondusivitas daerah meski di pusat masih bergejolak. Bahkan ketika ada aksi damai dari beberapa pihak, seluruhnya terfasilitasi dan dikawal oleh aparat keamanan. Kita koordinasi, konsolidasi dengan semua elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berkomitmen semua yang ada di sini untuk menjaga Kabupaten Pasuruan agar tetap damai dan aman. Karena itu salah satu wujud cinta kita kepada Kabupaten Pasuruan. Semua aspirasi masyarakat kita terima, kita tampung. Kami berharap Pasuruan aman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan kepolisian akan mengaktifkan kembali patroli skala besar. Tujuannya untuk memetakan kalau ada potensi gejolak sosial yang mengarah pada upaya menciptakan ketidakkondusifan di daerah. Selain patroli skala besar, kepolisian menurut Jazuli juga akan melakukan pengamanan pada sejumlah tempat strategis seperti kantor pemerintahan, DPRD, dan lainnya. Diketahui di Pasuruan sejumlah aksi damai digelar di beberapa wilayah, mulai dari para driver ojek online sampai para mahasiswa. Seluruhnya berjalan lancar dengan dijaga oleh kepolisian dan TNI. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Anggun dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Berita terakhir dari sesi pertama dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang akan menyampaikan informasi Bupati Ketapang hadiri apel besar Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Ajak anak-anak kurangi ketergantungan pada smartphone. Dengan reporter Awang Ajiwasita. Silakan informasinya. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri apel besar Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 yang diselenggarakan Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Ketapang di halaman kantor Bupati Ketapang. Anak-anak tampak riang gembira mengikuti rangkaian acara yang meliputi penghormatan pasukan, pembacaan Pancasila, UUD 1945, Dasar Dharma Pramuka, penganugerahan penghargaan, amanat pembina upacara, hingga penutupan dengan himne Satya Dharma Pramuka. Suasana semakin semarak dengan senam masal pramuka dan atraksi drum band. Dalam amanatnya, Bupati menekankan bahwa gerakan pramuka berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, menanamkan semangat kebangsaan, menjaga kesehatan fisik dan mental, sekaligus menjadi sarana pengembangan keterampilan hidup. Kegiatan kepramukaan juga mengalihkan anak dari ketergantungan pada smartphone melalui kegiatan edukatif dan menyenangkan. Pramuka adalah wadah pembentukan karakter dan potensi generasi muda yang lebih dari sekedar kegiatan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak dapat tumbuh cerdas, tangguh, serta melatih interaksi langsung dengan teman sebaya, juga bermain dan belajar dalam suasana riang gembira. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar Berita Indonesia Live dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki sesi Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Baik
Pendengar berita Indonesia Live dimanapun Anda berada, sesi Persada ID Talks. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya merawat persatuan di tengah perbedaan, di tengah-tengah maraknya aksi anarkis akhir-akhir ini. Bersama saya Nuri Kanggarani, kita akan berbincang dengan Bapak Budi Saptaji SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Tegal. Pak Budi, ini beberapa hari belakangan, ini karena masih sangat istilahnya sebagai warga masyarakat, terutama warga masyarakat Kota Tegal juga agak ketar-ketir dengan beberapa hari belakangan kejadian-kejadiannya. Ini kan banyak Pak ajakan-ajakan di media sosial untuk berkumpul dan lain sebagainya. Ini ada pesan tersendiri Pak Budi untuk istilahnya jika kita menghadapi ajakan-ajakan tersebut, bagaimana sih yang harusnya kita lakukan? Ya baik Mbak Niki, jadi kemajuan teknologi informasi itu ada sisi positif dan negatifnya. Itu juga katakanlah sebuah ancaman di era digital saat ini, yakni perpecahan yang tersembunyi. Realita ini ada di depan mata kita semua yang patut kita kita hadapi dan harus kita bisa antisipasi adalah tentang informasi yang salah atau hoax. Hoax dan disinformasi itu satu fenomena yang ada sekarang. Kalau dulu itu istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya kan menjadi jempolmu harimaumu. Nah ini yang informasi-informasi ini yang justru kadang-kadang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kadang literasi informasi yang dimiliki oleh masyarakat secara umum itu kurang baik gitu ya. Mereka mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu adalah informasi atau berita bohong. Apalagi dengan kemajuan artificial intelligence AI sekarang semua bisa dibuat. Kadang orang tidak berbicara seperti itu bisa dibuat seolah-olah berbicara seperti itu dan dibagikan gitu ya Pak ya. Dibagikan, di-share. Makanya kita kan ada pesan yang mungkin gampang kita ingat, sharing dulu sebelum sharing gitu kan ya. Jadi kita harus bisa memilih dan juga memilah berita-berita mana yang benar, berita-berita mana yang tidak benar. Kalau kita tahu kalau berita itu tidak benar dan sumbernya tidak dapat kita percayai, ya jangan disebar. Karena itu justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan munculnya kelompok-kelompok eksklusivisme dan juga radikalisme. Kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar. Kelompok-kelompok yang menutup diri dari perbedaan dan menolak berinteraksi dengan kelompok lain. Ini juga ada kelompok-kelompok seperti itu dan akhirnya mereka tidak mau menerima perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan ajaran yang mereka terima. Kemudian juga yang ada di depan mata kita juga dan itu juga baru saja kita lalui adalah tentang polarisasi politik. Jadi perbedaan pandangan politik, perbedaan tujuan bernegara itu akhirnya dibawa ke ranah personal kadang-kadang. Yang akhirnya justru nanti akan memutus tali silaturahim antar warga. Nah ini yang patut diantisipasi oleh seluruh masyarakat supaya kita lebih bijak dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu. Oke. Pak Budi, yang terakhir ini Pak, karena memang waktu kita terbatas, adakah himbauan Pak untuk pendengar kita atau untuk semua masyarakat ini di tengah banyaknya ajakan anarkis yang tadi, biar kita itu tidak mudah terprovokasi Pak? Ya, jadi para pendengar Sebayu yang saya hormati, kita harus menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah investasi terbesar kita. Ia jauh lebih berharga daripada hanya sekedar perbedaan politik atau pandangan sesaat. Dan saya meyakini setiap dari kita, setiap warga negara, setiap masyarakat Kota Tegal bisa menjadi agen perdamaian.
Jadi mari kita jadikan Kota Tegal itu sebagai teladan kerukunan di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Menjadi orang moderat, saya yakin lebih baik daripada menjadi orang-orang yang beranarkisme, yang hanya melakukan kerusakan. Kita menyadari bahwa perbedaan itu ada sebagai sebuah anugerah dan sebuah keniscayaan. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita hanya mementingkan kelompok kita sendiri. Sesi Persada ID Talks hari ini merawat persatuan di tengah perbedaan bersama Pak Budi Saptaji SST PMSI, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tegal. Kita akan kembali lagi esok hari. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar masih bersama radio host LPPL Radio Sebagai FM Tegal serta dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.
Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Tangerang Radio Banten. Berita pertama sesi kedua dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi Kabupaten Wonogiri menjadi lokasi uji coba untuk pencegahan penyakit menular dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dengan reporter Mami, silahkan informasinya Mami. Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu dari 3 daerah yang menjadi lokasi pilot project program surveillance berbasis masyarakat SPM untuk pencegahan penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah dengue, DBD, dan leptospirosis. Kabupaten lain yaitu Kabupaten Bogor dan Serang, Jawa Barat juga menjadi daerah lokasi pilot project program tersebut. Program itu berlangsung selama 1 tahun dengan tujuan melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Dinkes Wonogiri, Satyawati, Minggu 24 Agustus mengatakan jika surveillance untuk penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, di antaranya DBD, malaria, meningitis, antraks, dan TBC. Sementara itu, programmer Mentari Sehat Indonesia MSI Wonogiri Wahyu Liarta mengatakan, wilayah yang menjadi lokasi pilot project SPM adalah Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah, Wonogiri. Desa tersebut menjadi lokasi program, salah satu faktornya karena pernah ditemukan kasus malaria pada beberapa tahun lalu. Di samping itu, belum ada desa dan kecamatan tersebut belum terdeteksi kasus TBC. Dengan program itu diharapkan akan ada temuan kasus penyakit potensi KLB dan TBC. Uli menyampaikan belum adanya temuan kasus penyakit bukan berarti daerah itu terbebas dari penyakit tersebut. Bisa jadi sebenarnya terdapat kasus tetapi belum terdeteksi karena minim pelaporan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri karena ketidaktahuan. Pada program tersebut masyarakat terdiri atas para kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna Desa, SD, SMP, kepala desa, dan puskesmas dilibatkan dalam tim relawan surveillance. Tim itu dibentuk di setiap dusun di Desa Purwoharjo. Setiap pekan masing-masing tim melaporkan hasil pengamatannya kepada pihak puskesmas. Sebelum dilibatkan dalam program itu, warga yang terlibat dalam tim diberikan pelatihan terlebih dahulu. Uli menjelaskan jika program SPM berhasil diterapkan di Desa Purwoharjo dengan munculnya sejumlah temuan penyakit, maka program serupa akan diterapkan di semua kecamatan di Kabupaten Wonogiri, bahkan akan diaplikasikan di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Wonogiri, jumlah kasus TBC di Wonogiri sejak Januari 2025 sebanyak 1.671 kasus. Jumlah itu masih di bawah target yang sebesar 2.786 temuan kasus TBC di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Mami dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi berlangsung spektakuler. Mas Bupati beri apresiasi gelaran Tuban Spekta Night Carnival 2025 dengan reporter Adinda. Silahkan Adinda informasinya. Gelaran Tuban Spekta Night Carnival TSNC berlangsung spektakuler Sabtu 30 Agustus malam. Diawali dengan pertunjukan marching band dan kembang api, sebanyak 26 regu parade seni budaya menampilkan kesenian Kabupaten Tuban dan Nusantara. Regu penampil berasal dari unsur lembaga pendidikan, kelompok penyandang disabilitas, perusahaan, hingga komunitas rias dan budaya. Momen tersebut disambut antusias masyarakat yang telah memadati alun-alun Tuban, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Sunan Kalijaga. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski mengungkapkan, parade budaya ini menjadi kegiatan pamungkas peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 2025 Pemkab Tuban. Perayaan ini menjadi wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Mas Lindra mengaku terpukau dengan tampilan regu parade budaya yang begitu menakjubkan dan spektakuler. Ia merasa bangga dan memberikan apresiasi tertinggi untuk peserta dan masyarakat yang antusias hingga selesai. Berbagai hasil kreasi yang ditampilkan menjadi wujud kemauan dan kemampuan untuk berpikir inovatif. Lebih lanjut, melalui kegiatan TSNC ini diharapkan mampu mendukung percepatan gerak roda perekonomian masyarakat. Mas Bupati juga mengajak masyarakat Tuban untuk terus memaksimalkan potensi yang ada. Adinda Oktafirani, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih reporter Adinda dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan berita selanjutnya pendengar dari Tangerang Radio Banten yang akan menyampaikan informasi Menko Pangan resmi menutup Apkasi Otonomi Expo 2025 dengan reporter Andri. Silakan Andri informasinya. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan resmi menutup pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ASBSD Kabupaten Tangerang. Acara ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2025 dan menjadi ajang penting untuk mempromosikan potensi daerah serta membuka peluang investasi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid mengungkapkan bahwa Apkasi Otonomi Expo 2025 bukan hanya sekedar pameran, tetapi juga wadah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Mesa juga menegaskan pentingnya peran Apkasi atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dalam memperkuat otonomi daerah. Menurutnya, pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo 2025 membuktikan bahwa otonomi daerah bukanlah tantangan, melainkan sebuah kekuatan yang memperkokoh pembangunan di Indonesia. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Bupati Mesyal merasa bangga karena Kabupaten Tangerang dipercaya untuk menjadi tempat pelaksanaan acara bergengsi ini. Dalam kesempatannya, Bupati Mesyal juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran acara tersebut. Ia berharap Apkasi Otonomi Expo 2025 dapat terus dilaksanakan dan kualitasnya semakin meningkat di setiap tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Andri dari Tangerang Radio Banten atas informasinya. Baik pendengar, sekarang kita akan mendengar bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi YLBHI, himbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi dan saling jaga persatuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto. Silahkan Bung Aan. Pendengar LPPL Indonesia, gelombang aksi demonstrasi terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Aksi bermula ketika berbagai kelompok masyarakat memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI di Jakarta pada 25 Agustus lalu. Demonstrasi kemudian berlanjut hingga beberapa hari dan sempat diwarnai kericuan serta menimbulkan korban. Saat demonstrasi berlangsung, muncul isu penjarahan di beberapa wilayah oleh kelompok tidak dikenal. Beberapa rumah milik anggota DPR RI seperti Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dijarah. Rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak luput menjadi target sasaran. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur menduga kelompok yang melakukan penjarahan bukan murni para demonstran. Ia curiga ada beberapa operasi untuk memprovokasi masyarakat seperti kasus kerusuhan yang sebelumnya pernah terjadi. Hal ini dikatakan oleh Isnur pada sejumlah wartawan. Menurut Isnur, penting untuk membongkar aktor di balik kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada akhir Agustus 2025, sebab penjarahan itu menimbulkan kekacauan dan menyimpang dari tujuan awal demonstrasi. Ia berpandangan aksi demonstrasi yang saat ini berlangsung merupakan akumulasi keresahan masyarakat karena mengalami penderitaan dan ketidakadilan dari penguasa. Kendati begitu, Isnur mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap saling jaga. Bagi YLBHI, penting untuk fokus pada tuntutan memperbaiki sistem negara. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Bung Aan Kasianto atas informasinya. Pendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesi ketiga dibuka dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo, yang akan menyampaikan informasi Gubernur dan Wagub Gorontalo hadiri doa bersama ojol untuk almarhum Afan Kurniawan. Dengan reporter Thomas Tamu. Silakan Thomas, informasinya. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ratusan driver ojek online atau ojol memadati lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo Minggu malam 31 Agustus 2025 untuk menghadiri doa dan zikir bersama mengenang wafatnya Afan Kurniawan, driver ojol asal Jakarta yang meninggal beberapa waktu lalu. Acara yang mengusung tema doa bersama ojol Gorontalo, Kepolisian dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengenang wafatnya Afan Kurniawan, driver ojol Jakarta ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Kapolda Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, serta jajaran Forkopimda. Usai sholat maghrib, para pengemudi ojol tampak berdatangan mengenakan atribut dan jaket hijau khas mereka. Kehadiran mereka menciptakan suasana penuh haru, terlebih ketika masyarakat sekitar juga ikut berbaur dan memenuhi halaman lapangan Taruna Remaja Gorontalo. Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Sejumlah perwakilan komunitas ojol Gorontalo menyampaikan harapan agar tragedi yang menimpa Afan di Jakarta tidak pernah terjadi di Gorontalo. Mereka meminta pemerintah daerah bersama pihak kepolisian untuk memperhatikan keselamatan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para pengemudi. Kehadiran gubernur dan wakil gubernur, Kapolda, dan seluruh jajaran pemerintah pada malam itu semakin menegaskan bahwa kebersamaan para driver ojol adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang akan menyampaikan informasi pacu semangat dan prestasi. Pemerintah Kabupaten Magetan serahkan bonus kepada atlet dan pelatih peraih medali Porprov ke-9 2025. Dengan reporter Wina, silakan informasinya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berikan apresiasi bonus dan hadiah kepada para atlet, pelatih, ofisial, dan juga manajer yang berhasil membawa pulang medali pada Porprov ke-9 2025. Penyerahan bonus tersebut dilaksanakan di Pendopo Surya Graha Magetan dan dihadiri oleh Bupati Magetan, jajaran Forkopimda, Polres, Dandim, Kepala OPD terkait, para atlet, pelatih, ofisial, dan orang tua atlet serta undangan lainnya. Ketua KONI Magetan Dr. Andes Bambang Trianto MM dalam sambutannya melaporkan hasil Porprov ke-9 Jawa Timur tahun 2025 di mana kontingen Magetan yang berlaga di Malang Raya pada periode 28 Juni hingga 5 Juli lalu sebanyak 296 atlet. Dengan rincian perolehan medali yang didapatkan para atlet Magetan yaitu 7 emas, 10 perak dan 13 perunggu. Cabur yang mendapatkan medali diantaranya aeromodeling, jujitsu, kemudian biliar, pencaksilat, kuras, atletik, gulat, para layang, taekwondo, IBCA MMA, dan juga balap motor. Ketua KONI juga menegaskan bahwa semua atlet yang berlaga di Porprov ini adalah putra-putri asli Magetan, serta pelatihnya juga asal Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD
mengapresiasi prestasi dan juga mengucapkan selamat kepada para atlet dan KONI Magetan. Lebih lanjut, Bunda Nani berpesan kepada para atlet untuk terus berlatih dan giat untuk harumkan Magetan di tingkat provinsi dan semoga di tingkat nasional dan juga internasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Wina dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi puluhan seniman dan budayawan se-Kalimantan Selatan mendapatkan anugerah kebudayaan tahun 2025. Dengan reporter Fitri Hidayah. Silakan Fitri, informasinya. Terima kasih Gali. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan puluhan seniman dan budayawan se-Kalimantan Selatan mendapatkan anugerah kebudayaan tahun 2025. Anugerah diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman di Banjarmasin. Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan anugerah kebudayaan Kalsel 2025 ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah provinsi atas jasa dan kontribusi nyata para seniman dan budayawan dalam melestarikan seni dan budaya khas daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda, menjelaskan, anugerah kebudayaan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel bertujuan mengangkat kekayaan budaya lokal ke panggung nasional dan internasional. Pada kesempatan penyerahan anugerah kebudayaan 2025 di Banjarmasin juga ditampilkan pergelaran Tari Kuda Gipang. Tari ini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO kepada bersama kesenian berpantun. Demikian Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih reporter Fitri Hidayah dari Abdi FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Sesi terakhir ada rekan kita dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi 19 titik gerakan pangan murah digelar serentak di Kabupaten Tegal dengan reporter Aldo Herlambang. Silakan Aldo, informasinya. Pendengar LPPL Indonesia, Bulog bersama Pemkab Tegal dan TNI Polri menggelar kegiatan gerakan pangan murah serentak di 18 kecamatan dan 1 kelurahan sehingga total 19 titik penyaluran pada Sabtu kemarin. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman memantau secara langsung pelaksanaan gerakan pangan murah di Kelurahan Procot, Kecamatan Selawi. Kehadiran Bupati Tegal untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan warga bisa memanfaatkan gerakan pangan murah yang menjual 3 komoditas yakni gula pasir, beras medium SPHP, dan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran. Bupati Tegal secara simbolis juga menyerahkan beras SPHP 5 kg kepada warga yang sudah membeli dan menyerahkan kupon kepada petugas. 1 paket berisi gula pasir 1 kg, beras medium SPHP 5 kg, dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp85.000. Tapi bagi warga yang ingin membeli satuan juga diperbolehkan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Kegiatan ini untuk menjaga stabilitas harga yang harapannya daya beli masyarakat masih kuat, khususnya di Kabupaten Tegal. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Tegal, Agung Rohman, mengatakan gerakan pangan murah dan penyaluran SPHP khususnya tahun 2025 ini sudah berlangsung sejak periode Januari sampai dengan Maret. Kemudian berjalan lagi periode Juli dan sampai dengan sekarang, dan akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2025, sehingga penyaluran berjalan lancar dan masif. Demikian saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah atas informasinya. Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Senin 1 September 2025. Saya Galih Black dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja Anda ikuti berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. FM. Sebayu.